Selamat siang, teman-teman. Di sini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. di sini kami kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang perioperatif sistem pulmonial. The role of physiotherapy in patient undergoing pulmonary surgery for lung cancer, a literature review. Next. Latar belakang latar belakang hanya 15-20% dari pasien yang didiagnosis dengan kanker paru-paru adalah kandidat untuk operasi. Itu tidak hanya tergantung pada karakteristik histologis tumor, tetapi juga stadium praoperasi menurut klarifikasi tumor ganas TNM. Fisioterapi telah banyak digunakan sebelum operasi atau pasca operasi untuk menghindari komplikasi bedah dan meningkatkan pemulihan pasien. Namun ada heterogenitas besar mengenai komponen dari program fisioterapi yang diusulkan dan waktu untuk implementasi sebelum atau setelah operasi. Sayangnya, yang tersedia mengenai keefektifannya mungkin karena variabilitas dalam isi program bersama dengan kualitas dipertanyakan dari desain studi. Karena itu mempertimbangkan biaya ekonomi yang mendekat. Fisioterapi program intervensi berdasarkan bukti ilmiah yang kuat diperlukan. Next. Rumusan masalah. Ada peran perawatan fisioterapi pada pasien yang menjalani operasi paru pada fase praoperasi, perioperatif, dan pasca operasi. Tujuan untuk menilai literatur tentang peran intervensi fisioterapi pada pasien yang menjalani operasi paru-paru untuk kanker paru-paru. Pada tahap praoperasi, perioperatif, pasca operasi dan pemeliharaan, hingga pemulihan dan kesejahteraan terlepas dari sejauh mana pembedahan. Operasi paru dan faktor risiko komplikasi. Komplikasi pasca operasi. Paling sering pasien dengan kanker paru adalah perokok atau mantan perokok. Itu menyebabkan penyakit paru obstruktif kronik atau PPOK dan gangguan paru-paru Fansion. Semua bedah dada menyebabkan beberapa cedera dan menyebabkan kelemahan otot pernapasan. Nyeri pasca operasi adalah bukan satu-satunya alasan gangguan otot pernapasan. Ada kemungkinan bahwa disfungsi otot dinding dada mungkin terjadi memiliki pengaruh penting pada fungsi diafragma dan kepatuhan dinding dada. Bernard et al. Membandingkan tekanan inspirasi maksimal pasca operasi atau MIP di berbagai pendekatan bedah seperti VATS, torakotomi transaxillary atau torakotomi posterolateral. Secara keseluruhan, hasil menunjukkan TPN sebagai pendekatan terbaik dalam kaitannya dengan disfungsi otot inspirasi dan pemulihannya. Target fisioterapi potensial untuk paru-paru pasien operasi. Secara tradisional, fisioterapi untuk pasien operasi paru-paru adalah berfokus pada peningkatan
ekspansi dada, pembersihan bronkus, koreksi postural, dan rentang gerak bahu. Kelemahan otot pernapasan adalah gangguan serius dalam beberapa operasi, seperti operasi perut bagian atas, jantung atau paru, karena cedera otot hingga pusat yang tertekan, dispres, sistem saraf, dan nyeri. Kelemahan otot pernapasan menyebabkan ketidakmampuan untuk batuk, untuk mengurangi kepatuhan paru-paru, dan dyspnea. Terkait dengan imobilisasi pasca operasi untuk menghindari terjadinya atelektasis dan untuk mencegah PPC lainnya. Sangat penting untuk mengeluarkan sekret dari saluran udara dan meningkatkan distensi jaringan paru-paru. Dengan demikian, hubungan latihan pernapasan dalam dengan pembersihan bronkial dan mobilisasi pasien dini harus menjadi bagian dan program fisioterapi. Bukti ilmiah yang mendukung intervensi fisioterapi. 1. Preoperatif period. Selain pelatihan IS, pasien juga disarankan untuk berjalan 5.000 langkah per hari selama 2 minggu sebelum operasi. Mereka diinstruksikan tentang latihan pernapasan diafragma, pernapasan bibir mengerucut, terengah-engah, dan batuk selama 15 menit setelah nebulisasi dengan bronchodilatasi 5 kali sehari. Semua pasien dinilai sebelum operasi untuk detak jantung, kinerja dalam 6 menit, tes berjalan, dan fungsi paru, termasuk FVC, FEVI, GLCO, tekanan arteri oksigen, dan tekanan arteri karbon dioksida. Perioperatif period. Studi Rivi et al. Telah sering diklarifikasikan dalam literatur sebagai satu-satunya uji coba terkontrol secara acak yang benar atau RCT, di mana kelompok kontrol tidak menerima pengobatan untuk fisioterapi pernapasan. Dalam penelitian itu, penulis menganalisis efektivitas fisioterapi pasca operasi, program PPC, dan LOS pada pasien yang dikirim ke berbagai jenis reseksi paru dengan torakotomi posterolateral. Mereka menyimpulkan bahwa fisioterapi pernapasan secara rutin adalah tidak diperlukan pada pasien tersebut. Meskipun demikian, kesimpulan ini harus dianalisis secara hati-hati, karena dalam penelitian ini, kelompok kontrol tidak buta terhadap fisioterapi, karena sebelum operasi, pasien menerima dokumen yang menjelaskan perlunya latihan pernapasan dan batuk sejak dini, deambulasi, mobilisasi, dan latihan bahu. Yang ketiga, postoperative and maintenance period. Setelah keluar dari rumah sakit, pasien masih mengeluh sesak, rasa sakit, kelelahan, dan perubahan fungsi paru-paru, dan mereka masih sangat terbatas dalam kegiatan sehari-hari mereka. Dengan signifikan, hilangnya kualitas hidup mereka. Mempertimbangkan masalah ini, Cesario et al. Melakukan penelitian dengan program fisioterapi setelah pelepasan. Sayangnya, penelitian ini kehilangan kekuatan dalam bukti, karena pasien dalam kelompok intervensi adalah terdaftar dengan kenyamanan. Dan oleh karena itu, penelitian ini tidak RCT. Latihan untuk menguatkan otot, perut bagian atas dan bawah, serta pelatihan ekstremitas, pelatihan otot, pelatihan otot expirasi, serta sesi edukasi tentang patofisiologi paru, farmakologi, nutrisi, relaksasi,
dan manajemen stres, prinsip-prinsip konservasi energi, dan kontrol pernapasan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Depi. Saudara Depi dipersilakan untuk Kesimpulan, melanjutkan. selain perlunya program fisioterapi berdasarkan bukti, hanya sedikit penelitian ilmiah yang cukup untuk memungkinkan definisi strategi pengobatan yang terbaik dan layak. Jadi, untuk menghindari metodologis memungkinkan penguatan bukti di masa pandemi, studi eksperimental harus dirancang dengan memilih variabel yang bermakna dan mengendalikan potensi. Fase-fase perioperatif, tujuan utamanya adalah untuk menghindari PPC dan mengurangi LOS. Melalui manuver inspirasi maksimal, batuk dan latihan mobilisasi anggota tubuh bagian atas dan bawah di bawah pengawasan, dan juga untuk memperbaiki perubahan postur dan gangguan bahu. Pada fase pasca operasi, fisioterapi bertujuan untuk transisi antara fase preoperatif dan fase pemeliharaan. Karena setelah nyeri berkurang, fungsi paru juga pulih. Tetapi kapasitas latihan membutuhkan waktu lebih lama untuk membaik dan beberapa pasien masih harus diserahkan ke terapi CO adjuvan. Adalah salah satu gejala yang paling membatasi kelelahan yang mengurangi kualitas hidup. Tetapi juga benar bahwa kapasitas latihan memiliki lebih potensial untuk memperbaiki fungsi paru. Untuk alasan itu, mungkin menarik untuk didorong dan dipromosikan partisipasi dalam program pelatihan olahraga serta terapi adjuvan, meskipun ada kebutuhan yang lebih kuat tadi. Terima kasih, kembali ke moderator. Kita mantap ya. Aku semalam mimpi diculik. Diculik sama nenek-nenek. Untuk gak sama kakak. Ayolah. Ayo. Baik, terima kasih Saudara Depi. Untuk teman-teman yang ingin bertanya dari hasil diskusi kami persilahkan. Baik, untuk teman-teman, jika tidak ada yang ingin bertanya, sekian diskusi presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri, selamat siang.